ada yang ingin Ibu diskusikan dengan Nabila. Iya Bu, ada apa? Ya. Jadi Ibu ingin tahu bagaimana kabar Nabila hari ini ya. Apakah semuanya baik-baik saja, baik di sekolah ataupun di rumah? Iya Bu, semuanya baik-baik saja. Bagus sekali, Ibu sangat senang mendengarnya. Nah, jadi Ibu manggil kamu ke sini itu terkait dengan perilaku kamu, Nabila. Nah, Ibu mendengar ini dari teman-teman kamu bahwa kamu sering sekali nih berkata kasar dan mengolok-olok teman kamu. Bisa kamu ceritakan itu ya, apa? Siapa sih Bu? Nabila sebagai seorang pelajar itu harus selalu berkata dengan jujur. Ayo sekarang tidak apa-apa, ceritakan dengan Ibu ada apa sebenarnya. Ya Bu, maaf, saya mau bertanya. Ya, Ibu mengerti. Memang kita sebagai manusia itu tidak salah dan tidak luput dari kata lupa dan hilang, ya. Tapi dengan selalu berkata kasar dan olok-olok teman kamu itu menyebabkan teman-teman kamu ini menjadi risih, teman-teman kamu kesel dan merasa tidak nyaman Nabila atas perilaku kamu tersebut. Nah ya, nah sekarang bagaimana perasaan kamu jika itu terjadi pada kamu? Bagaimana perasaan Nabila? Jika teman Nabila walaupun Nabila terus selalu berkata kasar kepada Nabila, bagaimana perasaan Nabila? Aku Bu. Ya kalau Nabila misalnya selalu berkata kasar seperti itu, kira-kira bagaimana perasaan Nabila? Sedih dan risih. Tidak risih, merasa menyesal tidak? Nah, Bu paham Nabila. Jadi penting buat kita semua untuk selalu bersikap sopan dan santun terhadap orang lain. Sekarang apa yang bisa kita lakukan supaya Nabila tidak hilang lagi berkata kasar dan mengolok teman? Mungkin saya bisa minta maaf kepada teman-temanku. Ya, itu ide yang bagus. Jadi Nabila boleh pertama-tama minta maaf kepada teman-teman Nabila. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita memperjelas mengenai penerapan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama kemarin ada di situ berkata sopan dan santun. Nah, bagaimana kalau keyakinan kelas tersebut kita buat, kita pertegas mengenai perilaku sopan dan santun di kelas. Nanti letaknya itu bisa kita pindah nih, misalnya di belakang Ibu atau di sebelah sana, atau kalau perlu di pintu kelas. Jadi Nabila bisa melihat setiap hari. Itu tujuannya sebagai pengingat buat Nabila untuk tidak berkata kasar dan mengolok temannya. Bagaimana? Apakah Nabila setuju? Sehingga Nabila tidak mengulangi lagi hal seperti itu. Ya, saya setuju. Ya, jadi ya, tidak apa-apa Nabila. Ibu senang kamu mau bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ibu yakin dan percaya bahwa untuk kedepannya lagi kamu akan belajar dari pengalaman ini dan tidak melakukannya kembali di kemudian hari. Jika suatu saat Nabila mendapati sebuah masalah atau kamu membutuhkan sebuah bantuan, Nabila bisa datangi Ibu ya nak ya. Ya, silahkan kamu bercerita kepada Ibu mengenai masalah kamu atau bantuan yang harus Ibu berikan kepada kamu ya. Ya Bu, terima kasih Bu, saya akan berusaha lebih baik lagi. Baik, terima kasih Nabila ya. Ya Bu. Dengan pendekatan segitiga restitusi, saya merasa didengar dan didukung. Saya memahami dampak tindakan dan belajar bertanggung jawab atas perbuatan saya. Ibu Siti membantu saya untuk menemukan solusi agar tidak terjadi hal serupa di masa depan dan memperbaiki hubungan saya dengan teman-teman. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mendidik saya mengenai tanggung jawab dan empati. Bagaimana kabar kamu
yang ingin kamu sampaikan kepada ibu? Baik, saya baik dulu tidak ada masalah. Oh ya, syukurlah. Jadi panggil pakai ke sini ada sesuatu yang dibicarakan mengenai tugas bahasa Indonesia yang sampai saat ini belum hadir tunjukkan. Apakah ada alasan khusus sehingga Fatir tidak mengerjakan tugas tersebut? Nah, Saya lupa mengerjakan. karena bisa lupa mengerjakannya. Kebanyakan tulisnya. Oh, tugasnya kebanyakan. Baik, itu paham. Nah, memang ketika kita bersekolah itu akan banyak sekali tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu di sekolah. Nah, di sini penting bagi Fatir untuk mengelola waktu sebaik mungkin. Bagaimana mengatur waktu itu agar tugas yang diberikan itu bisa dikerjakan tepat waktu. Nah, kalau Fatir tidak mengumpulkan tugas, itu tentu akan berpengaruh terhadap nilai Fatir. Nah, tentu saja kalau nilai Fatir ini menurun, maka pemahaman Fatir terhadap materi itu akan tidak baik. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Fatir setelah mengetahui mengenai masalah ini? Saya tidak mau menyelesaikan juga. Saya merasa bersalah. Ya, belum ngerti. Jadi semua orang itu tentu akan membuat yang namanya sebuah kesalahan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa belajar dari kesalahan kita tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya, Mak, agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Nah, sekarang apa yang bisa Fatir lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah Fatir lakukan tersebut? Mungkin saya akan mencoba belajar yang lebih baik, Bu. Dan saya akan mencoba mengerjakan tugas lebih awal agar tidak terburu-buru. Ya, baik. Itu ide yang bagus. Itu sangat harga sekali ide dari Fatir. Nah, di sini ibu akan memberikan Fatir tambahan waktu, ya. Kemudian kita memberikan panduan untuk bagaimana mengatur waktu dengan baik dan efektif jika Fatir mau. Terus bagaimana kalau kita atur jadwal untuk Fatir mengerjakan tugas bahasa Indonesia tadi dan mengumpulkannya paling lambat 1 minggu setelah waktu yang ditentukan. Gimana? Apakah waktu itu cukup bagi Fatir selama 1 minggu mengerjakan tugas dan mengumpulkannya? Ya, Bu, saya akan berusaha mengerjakan dan mengumpulkan tugas minggu depan, Bu. Ya, bagus sekali. Nah, ibu sangat yakin dan percaya bahwa Fatir akan melakukannya. Nah, Fatir, jika suatu saat Fatir butuh bantuan atau Fatir ada masalah, atau misalnya kalian datang ibu ya, nanti Fatir bisa ketemu di kantor atau Fatir akan menunggu di kelas, ya. Jadi jangan disimpan sendiri permasalahannya. Nanti Fatir silakan berbicara dengan ibu, ya. Terima kasih, Bu. Ibu Siti, saya akan berusaha lebih baik lagi. Ya, baik. Oke, terima kasih ya, Nak, ya. Dengan pendekatan segitiga restitusi ini, saya merasa didengar dan didukung, bukan dihukum. Saya menyadari pentingnya mengumpulkan tugas tepat waktu dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan yang saya hadapi. Ibu Siti juga dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan saya dan meningkatkan kepercayaan siswa dalam pembelajaran. Pendekatan ini membantu mengubah perilaku negatif dan cara yang konstitutif dan mendukung